Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel Solusi Hidup Sehat. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu, teman-teman, sahabat KT dimanapun Anda berada? Hari ini kita dalam rangka Facebook Live KAT Health Talks, di mana setiap hari Jumat, alhamdulillah kali ini jamnya kita pindah ke jam 1 waktu Indonesia Barat dan jam 2 di waktu Indonesia Tengah. Perkenalkan, nama saya Dr. Dwi Retno. Buat teman-teman yang baru kenalan pada hari ini, saya biasanya dikenal dengan nama Dr. Nana. Saya seorang kangen trainer dari Makassar. Sehari-hari saya masih aktif sebagai pegawai negeri di salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama di kota Makassar. Hari ini alhamdulillah diberikan amanah dan kesempatan oleh KAT untuk men-sharingkan beberapa jurnal medis bagaimana sih pengaruh, manfaat, keunggulan dari Kanggeng Water selama kita berpuasa, terutama dalam mengganti cairan tubuh kita yang hilang. Nah, judulnya aja puasa dikangenin. Nah, menarik nih. Nah, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa. Hari ini udah masuk hari ke-15 Ramadan ya, kalau nggak salah. Sebentar lagi kita mau berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Waktunya kita beribadah lebih minimal dan kita sekarang saat ini berada di dalam suatu kondisi bulan Ramadan yang cukup berbeda mungkin dari biasanya. Saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang dimana proses ibadah kita dan segala macamnya pasti jauh berbeda, dan dimana saya sering banget beberapa awal puasa kemarin sempat ditanyain karena kita berada dalam kondisi berpuasa dan dalam menghadapi masa pandemi coronavirus ini, "Dok, kira-kira gimana kalau kita puasa? Kira-kira puasa kita masih mampu nggak sih puasa? Sedangkan daya tahan tubuh kita kan harus bagus dalam masa seperti saat ini. Nah, sedangkan kan puasa kita lemas dan segala macam, akhirnya malah nanti jangan sampai daya tahan tubuh kita turun." Nah, di sini kita akan sharingkan pada hari ini malah sebaliknya sebenarnya, bahwa ternyata puasa itu sangat banyak manfaatnya. Mungkin di sini agak sedikit kurang jelas, nanti akan saya sharingkan bahwa ternyata manfaat puasa itu Masya Allah. Pertama, yaitu yang di sebelah kiri yang bulatan merah itu adalah ternyata puasa ini malah memacu proses yang namanya detoksifikasi gitu. Malah terjadi proses pengeluaran racun yang menumpuk di dalam tubuh kita yang tidak perlu. Bahkan yang di sebelah sisi kanannya adalah mengurangi, yang di sisi kedua malah dia akan melaksanakan puasa ini bisa memicu regenerasi atau pembaruan sel, yang dimana sel-sel dalam tubuh kita nantinya akan berusaha regenerasi, pembaharuan dengan lebih baik sehingga fungsi tubuh kita berlangsung dengan baik. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya luar biasa manfaat puasa sebenarnya dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ternyata malah di sini disebutkan bahwa ternyata ketika kita berpuasa malah sistem kekebalan tubuh kita malah sebenarnya sungguh sangat kuat karena fungsi sel getah bening, yaitu di mana dia berperan untuk pertahanan tubuh kita, itu malah akan membaik 10 kali lipat dibandingkan biasanya. Nah, ternyata begitu Masya Allahnya manfaat puasa di tengah era seperti ini. Makanya sebenarnya puasa
bisa kita rutinkan kembali setelah lewat bulan puasa, karena malah ternyata dia akan memacu proses daya imun kita jauh lebih baik. Pertanyaannya, gimana caranya supaya puasa kita memang betul-betul mendapatkan manfaat kesehatan yang seperti itu? Nah, saya akan berbagi sedikit tips bagaimana menjaga kesehatan kita di bulan suci Ramadan. Ini hanya beberapa aja, sebenarnya banyak sekali tips-tips yang kita bisa sharingkan, cuman mungkin karena hari ini kita diberikan kesempatan cukup 30 menit. Maka yang pertama mungkin kita lihat ya dari 12 jam kita berpuasa, ya biasanya para perokok ya berhenti merokok, ya kenapa enggak kita teruskan gitu, karena merokok pada dasarnya pasti menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, berhenti merokok gitu. Kalau ini contoh-contoh pola hidup PHBS lah ya, pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua yaitu kenapa kita disaranin nih berbuka dengan yang manis gitu. Nah, kalau sesuai sunnah ya kita buka dengan yang ganjil 3 kurma gitu, karena untuk membantu recovery dari penurunan kadar gula darah kita yang terjadi pada saat bulan puasa. Nah, bagi yang rutin berolahraga atau mau merutinkan olahraga di bulan Ramadan, ini waktu yang tepat karena dengan melakukan aktivitas fisik ringan selama minimal 30 menit itu juga bisa mampu menambah stamina, daya tahan tubuh, tentu saja menambah rasa percaya diri, mampu juga mengurangi stres yang ini akan pada dasarnya meningkatkan daya tahan tubuh dan akan memperlancar peredaran darah. Nah, gimana Dok kalau misalnya saya kebiasaan merokok susah berhenti, ya mudah-mudahan bisa secepatnya berubah. Tapi saya jarang olahraga, nah, apalagi di bulan puasa saya rutin. Nah, kita cari ternyata ada suatu solusi yang mudah, yang dimana memang pada saat kita berpuasa itu kita mengalami suatu kondisi di mana kita rentan yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, gimana solusinya Dok? Nah, jadi di sini untuk menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan dan terhindar dari yang namanya dehidrasi, di sini disebutkan bahwa kita disarankan minum minimal 8 gelas air per hari gitu. Airnya ingat ya, air putih gitu, bukan yang terlalu manis nanti bahaya kadar gula darahnya gitu ya. Jadi rentan mengalami dehidrasi, sehingga teman-teman pastikan tercukupi cairannya selama berbuka dan selama sahur. Nah, kalau di sini disebutkan 8 gelas per hari, pada dasarnya kebutuhan cairan kita itu bergantung berat badan masing-masing. Nah, kalau berdasarkan jurnal penelitiannya itu minimal 30 cc sampai 45 cc per kilogram berat badan. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya Dok berat badannya 60 kilo, berarti kebutuhan cairan kita kisarannya antara 1,8 liter hingga 2,7 liter. Ya, kisaran sekitar 8 sampai 10 gelas minimal per hari. Jadi ingat ya, tergantung berat badan, nggak semua sama. Nah, pertanyaannya ketika kita berada dalam kondisi di luar bulan Ramadan, ya mungkin kita gampang dengan mudahnya langsung minum. Tapi banyak juga orang walaupun dalam keadaan tidak berpuasa di luar bulan Ramadan, kadang masih banyak pun orang yang dehidrasi gitu. Kenapa? Karena satu kali minum kadang cuman hanya mungkin. Nah, cara minum yang baik itu pada saat kita minum itu minimal 250 hingga 300 cc per satu kali minum. Dan kita usahakan konsumsi airnya untuk menjaga kecukupan harian cairan kita itu minimal 2 sampai 3 jam kita minum lagi. 2 sampai 3 jam kita minum lagi. Nah, pertanyaannya, Dok, gimana dalam berpuasa supaya kita bisa menjaga kecukupan cairan dan kesehatan kita di bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita di sini ada petunjuknya, cuman mungkin saya akan lebih jelaskan supaya lebih dipahami. Jadi kita mulai misalnya dari kondisi sahur gitu. Anggaplah kita bangun jam 3 sampai setengah 4 gitu. Kemudian pada saat bangun, waktu yang terbaik ketika kita ingin airnya bisa dicerna secara maksimal adalah pada saat dalam perut keadaan kosong. Jadi kita minum 200 sampai 250 sampai 300 cc sekali minum pada saat bangun tidur. Anggaplah 15 menit kemudian kita makan sahur. Pada saat kita makan sahur kan biasanya kita cenderung
minum air juga gitu. Nah, pada saat itu kita minum lagi 1 gelas, berarti udah total 2 gelas. Nah, yang ketiga itu pada saat kita imsak ya, kita sekitar 5 menit, 10 menit mungkin sebelum kita imsak, kita minum lagi 1 gelas. Jadi total dalam sahur itu kita mampu menghabiskan sekitar 750 hingga 900 mililiter cairan pada saat sahur gitu. Udah lumayan, udah hampir setengah dari kebutuhan cairan kita. Nah, kita lanjut pada saat berbuka. Jadi pada saat berbuka sundanya minum air putih dulu gitu, 250 sampai 300 cc. Kemudian kita berbuka dengan yang manis, lalu kita lanjut dengan sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas. Kemudian kita lanjut dengan yang makan besarnya, lalu kita sholat isya. Minum lagi 1 gelas habis sholat isya, kemudian kita lanjut dengan sholat tarawih, lalu 1 gelas lagi, kemudian sebelum tidur. Jadi total bisa 5 sampai 6 gelas bisa kita habiskan pada saat berbuka. Sehingga total kecukupan cairan kita dalam satu hari itu bisa 9 sampai 10 gelas. Akhirnya tercukupilah cairan tubuh kita sehingga kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Emang Dok, kenapa sih penting cairan ini untuk tubuh kita? Nah, ini nih, karena dulu kita berpemahaman bahwa kita you are what you eat. Nah, ternyata sebenarnya komponen yang terbanyak dalam tubuh kita 60% hingga 70% ternyata adalah air. So sekarang you are what you drink. Jadi segitu pentingnya air dalam tubuh kita. Nah, emang kenapa Dok kalau kita dehidrasi? Nah, ketika kita dehidrasi, asupan cairan yang masuk dalam tubuh kita kurang tiap harinya dan kita tidak sadari itu karena kita menganggap kayaknya saya udah cukup cairan nih padahal ternyata kita belum memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita, akhirnya ujung-ujungnya lama kelamaan akan mengakibatkan kekurangan cairan atau dehidrasi kronis yang berkepanjangan. Nah, inilah yang akan mengakibatkan nantinya berbagai penyakit mulai dari yang ringan dan yang berat di kemudian harinya. Nah, makanya kenapa asupan cairan dalam tubuh kita itu begitu pentingnya. Nah, pertanyaan kedua, emang cairan seperti apa sih Dok yang kita butuhkan gitu kan? Nah, ternyata dulunya saya juga berpikir semua jenis cairan itu sama. Ternyata dalam hal merehidrasi tubuh ternyata ada ternyata tidak semua air itu memiliki manfaat yang sama gitu. Nah, ternyata ada yang disebut dengan air kaya hidrogen yang sifatnya alkali dan terionisasi, ternyata dalam mengganti cairan tubuh atau kita sebutnya nanti dengan rehidrasi tubuh, ternyata terbukti terdapat di berbagai penelitian jauh lebih baik ternyata dalam mengganti cairan tubuh. Nah, hari ini saya akan men-sharingkan sekitar 3 jurnal yang membahas tentang bagaimana sih keunggulan air alkali terionisasi pada segi dalam mengganti atau merehidrasi tubuh kita. Nah, pastinya air alkali ini ya sebagian besar saya yakin yang ada nonton pada Facebook Live KAT hari ini kemungkinan besar adalah pemilik mesin. Namun banyak juga mungkin pemilik mesin yang belum menyadari begitu banyak manfaat yang bisa dihasilkan dari sebuah mesin kecil sejuta manfaat ini, Kanggeng Machine, yang menghasilkan air alkali yang sifatnya alkali yang terproduksi oleh karena proses elektrolisis. Jadi air mineralnya dialiri oleh listrik sehingga menghasilkan proses elektrolisis dan dinamakan air alkali terionisasi. Begitu banyak, saya yakin Bapak Ibu tahu jenis-jenis dan mungkin berbagai merek air alkali di luar sana, namun ternyata yang disebutkan dalam beberapa jurnal yang nanti akan saya sharingkan adalah air alkali yang terionisasi karena adanya proses dari elektrolisis. Nah, ini dia jurnal yang pertama, itu dari tahun 2010 gitu. Jadi ini membahas tentang keseimbangan asam basa dan status hidrasi. Jadi penelitian di sini ternyata dia berkesimpulan bahwa konsumsi air alkali
atau air yang memiliki pH tinggi disebutkan di sini bahwa ternyata terbukti dia lebih baik ya. Jadi ketika konsumsi air yang memiliki pH tinggi terbukti lebih baik dalam memperbaiki status hidrasi, dalam memperbaiki status kecukupan cairan tubuh kita, dan bahkan juga lebih baik dalam memperbaiki keseimbangan asam basa tubuh. Nah, yang bilang ini jurnal loh, gitu. Jadi bukan kata saya, tapi ini dari studi literatur dari jurnalnya mengatakan bahwa ternyata konsumsi air alkalin dia bisa memperbaiki lebih baik status hidrasi kita. Nah, emangnya kenapa dok? Dengan dehidrasi hubungannya apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini, di mana kita butuh daya tahan tubuh yang lebih baik. Ternyata dalam kaitannya dengan sistem imun atau daya tahan tubuh kita, ternyata dehidrasi bisa mengakibatkan gangguan yang serius. Yang pertama ada 3, gitu ya. Jadi yang pertama, karena berhubungan dengan cairan, berarti aliran darah di dalam tubuh kita, ternyata ketika kita kurang cairan atau dehidrasi, itu bisa mengganggu juga aliran dalam sistem limfatik tubuh. Sistem limfatik tubuh itu tuh sistem limfe itu adalah untuk mekanisme pertahanan tubuh. Sehingga ketika itu terganggu, maka terganggu juga lah ujung-ujungnya daya tahan tubuh kita. Yang kedua, itu mengakibatkan menurunnya respon daya tahan tubuh atau imun kita terhadap yang namanya kuman patogen. Kuman patogen ini mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Sehingga ketika itu terjadi, maka kuman itu mudah masuk dalam tubuh kita dan kita mudah yang namanya terinfeksi sehingga berakibat ke kesehatan kita pastinya. Dan kemudian yang ketiga adalah terjadinya ketika kita dehidrasi, gangguan yang bisa diakibatkan adalah terjadi penumpukan toksin. Toksin itu racun. Jadi di jaringan tubuh kita yang ini nantinya akan memperberat kerja sistem daya tahan tubuh kita. Wah, ternyata kita nggak sadari, kadang malah banyak orang menganggap itu sepele, dehidrasi malah ternyata berpengaruh ke dalam berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, ternyata ada solusi bahwa air alkali lebih memperbaiki status cairan atau hidrasi tubuh kita. Nah, ini solusi sekali, apalagi buat teman-teman yang udah memiliki mesinnya, teman-teman sisa pencet sesuai pH, sesuai kebutuhan tubuh kita, dan sangat mudah untuk merasakan manfaatnya. Nah, itu baru dari salah satu jurnalnya yang ada di tahun 2010 ini. Nah, kita lanjut nih di jurnal yang kedua. Nah, ini agak lebih baru sedikit nih. Jadi jurnalnya itu di tahun 2016. Jadi di sini dikatakan dijelaskan tentang bagaimana sih efek dari air alkali yang ber-pH tinggi yang terelektrolisis, yang tadi kita sebut dengan air alkali terionisasi pada viskositas darah pada pasien dewasa muda. Nah, ini uji klinis sebenarnya pada olahragawan yang sehat. Di sini disebutkan bahwa pemberian air terionisasi yang ber-pH tinggi itu terbukti di sini disebutkan memperbaiki viskositas darah atau kekentalan dari darah. Nah, viskositas atau kekentalan darah ini itu adalah salah satu tolak ukur parameter status cairan seseorang, status terhidrasinya seseorang itu. Nah, bahkan di sini disebutkan itu hampir 2 kali ternyata lebih bermakna dibandingkan mengkonsumsi air mineral biasa. Sama-sama air, tetapi ternyata manfaat dan efeknya luar biasa, terjadi perbedaan, bahkan disebutkan hampir 2 kali lebih bermakna daripada konsumsi air biasa. Nah, emang kenapa dok dengan kekentalan darah? Nah, banyak orang menganggap ini juga masalah yang bukan masalah berat, bahkan menganggap mungkin sepele, padahal sebenarnya ketika kekentalan darah ini terjadi, maka terjadi perlambatan gerakan pada aliran darah sehingga resiko sel-sel darah itu akan menempel satu sama lain di dalam pembuluh darah dan ini memudahkan teman-teman Bapak Ibu yang namanya terjadi gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini pada nanti akhirnya
dia dapat menghambat pergerakan aliran bahkan sampai tersampainya oksigen ke jaringan tubuh, sehingga ketika tidak sampai dengan maksimal oksigen ke jaringan-jaringan sel-sel tubuh kita yang membutuhkan, maka siapa yang bekerja paling kuat? Ya pastinya jantung. Jantung akan bekerja jauh lebih kuat untuk memacu, untuk memompa sehingga aliran darah ini bisa sampai ke sel-sel jaringan tubuh yang membutuhkan. Nah, apa resikonya? Akhirnya jadinya apa gitu? Jadinya akhirnya ternyata kekentalan darah ini sangat erat kaitannya dengan resiko terjadinya yang namanya serangan jantung bahkan sampai serangan stroke. Nah, di sini penelitian ini ternyata air alkali dengan proses elektrolisis bisa memperbaiki hampir 2 kali lebih bermakna dibandingkan air biasa terhadap kekentalan darah kita. Nah, Masya Allah sekali ternyata dari konsumsi air alkali ini. Nah, itu pembahasan dari jurnal kita yang kedua, maka teman-teman Masya Allah makin bersyukur ternyata mesin ini udah hadir, bahkan mungkin ada yang sudah 3 tahun, 5 tahun hadir, hari ini baru mungkin belajar, kita sama-sama belajar bahwa ternyata sangat berpengaruh terhadap status hidrasi seseorang gitu. Nah, yang ketiga nih, terakhir nih, mungkin saya agak kecepatan. Ini jurnalnya, eee, ini jadi ini suatu penelitian. Jadi penelitiannya itu pada atlet sepeda gitu, setelah melakukan latihan yang berat, gitu. Nah, di sini mereka diberi dengan, konsumsi air yang bersifat alkali, dengan pH tinggi. Jadi di jurnal ini dikatakan, diberi sampai pH 10, dan ternyata setelah mereka, diberikan air dengan pH, alkali dengan yang pH tinggi itu, ternyata hasilnya adalah, produksi, urin atau, kencing mereka itu ternyata jauh lebih sedikit, gitu. Nah, hal ini, menunjukkan, kecenderungan ternyata air alkali itu lebih bertahan lama di dalam darah dan, memiliki tingkat retensi air jadinya jadi yang lebih tinggi. Sehingga para peneliti di sini akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata air alkali lebih merehidrasi, lebih cepat dan lebih lengkap pasca olahraga yang berat. Nah, kaitannya sebenarnya dengan kondisi saat ini ya mungkin banyak orang yang akhirnya, eee, mungkin hanya di rumah saja working from home, tapi mungkin bagi kami-kami yang masih aktif bertugas, para petugas kesehatan, bahkan mungkin masih, bekerja di luaran sana ya mungkin harus, terpaksa tetap, bekerja dalam kondisi seperti ini. Kita pernah lihat mungkin teman-teman kalau lihat di sosial media, mungkin di Facebook, Instagram, dan segala macam, mungkin sampai melihat setelah mereka memakai APD yang lengkap, kemudian membuka APD itu sampai badannya basah keringat, bayangkan ketika itu terjadi di bulan Ramadan seperti ini dan mereka masih dalam keadaan berpuasa, betapa, pengeluaran cairannya jadi sangat berlebih dan mereka lebih cenderung, menjadi, dehidrasi bahkan. Nah, air alkali di sini, di jurnal ini mengatakan bahwa pasca olahraga berat itu malah air alkali lah yang solusi bisa merehidrasi lebih cepat dan lebih lengkap pada mereka-mereka yang, pasca setelah olahraga berat. Nah, Masya Allah ternyata, air alkali ini bisa menjadi suatu solusi buat mereka, maka, mudah-mudahan informasi ini tidak hanya sampai kepada teman-teman yang hadir pada live Facebook KAT pada siang hari ini, tetapi bisa juga manfaat ini bisa menular, bisa tersebar ke banyaknya orang bahwa ternyata air
alkali terionisasi ini sangat memiliki banyak keunggulan dibanding dengan konsumsi air biasa pada saat untuk mengganti cairan tubuh atau rehidrasi tubuh, yang dimana ini sangat rentan terjadi ketika kita saat berpuasa. Nah, kira-kira nih setelah mendengarkan sharing hari ini, bukankah teman-teman mau informasi ini jangan sampai hanya tersebar di kalangan kita aja, malah kalau bisa seluas-luasnya, dan bukankah cairan seperti ini yang harusnya kita berikan kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada kerabat kita, kepada kenalan kita yang cepat mengganti cairan tubuh. Solusinya hanya berupa air, tetapi ternyata airnya memiliki manfaat yang dahsyat. Nah, untuk yang hari ini mungkin superficial aja, belum terlalu dalam. Nah, bagi teman-teman mungkin ada juga yang hari ini hadir di Facebook Live hari ini yang ternyata mendapat referensi dari teman untuk hadir untuk mendengarkan sharing di KAT Health Talks pada Jumat siang ini, yang ternyata belum memiliki mesin. Nah, pengen tahu jauh lebih lanjut. Hari ini kan saya hanya berbicara tentang air yang bisa diminum. Emangnya ada, Dok, air yang nggak diminum yang juga bermanfaat? Ternyata masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya, bahkan yang sangat bermanfaat di masa era seperti ini, yaitu ada yang bisa digunakan, mungkin udah dijelaskan beberapa pekan yang lalu oleh teman-teman sejawat dokter yang lain, ada Dokter Sarah, Dokter Angga, Dokter Gigi Herlina, bagaimana manfaat dari strong acidic water, bagaimana manfaat dari strong kanggeng, dan bagaimana manfaat dari fitur-fitur lainnya yang ada dari kanggeng mesin ini, dan kira-kira apa sih, bagaimana sih caranya bisa punya, bagaimana sih caranya pasang di rumah, dan bagaimana sih caranya mesin ini bisa bermanfaat buat banyak orang, bahkan di era seperti saat ini di mana kesehatan, di mana tidak hanya kesehatan